Kejadian ini dialami Adit ketika Adit ingin mandi sore, tepatnya jam 4 sore. Kala itu di tengah guyur-guyur, Adit mandi, tiba-tiba, "Oke Su, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah penasaran dengan thumbnail yang aku buat. Dan semoga isi videonya tidak mengecewakan kalian semua yang sudah klik thumbnail yang saya buat ini. Kisah yang akan kusampaikan ini adalah sambungan dari kisah yang kusampaikan kemarin. Kisah yang kemarin itu berjudul tentang Rumah Sate. Dan kali ini adalah cerita lanjutan atau part satunya yang kemarin ada prolog. Dan kisahnya dimulai dari sini Su. Gimana kisahnya? Ini kisahnya. Dan sambungan ini akan kasih judul Ada Kampung Hantu di Rumah. Kamar mandi di rumah Adit itu ada dua, satu di dekat dapur dan satu lagi di belakang. Sekalian tempat cuci piring dan jemur baju. Dan kebetulan atasnya itu adalah terbuka, ruang udara atau ya ruang terbuka ke atas gitu, los ke atas, nggak ada atap. Jadi dari kamar mandi atas itu bisa lihat ke rumah tetangga atau sekitarnya. Tapi khusus di kamar mandi Adit ini itu kita dari rumah Adit, kamar mandi rumah Adit bisa lihat lantai 2 rumah tetangga. Jadi bayangin ya, jadi di kamar mandi itu kita bisa lihat rumah tetangga yang lantai 2-nya kelihatan karena tidak terhalang oleh tembok. Dan kebetulan rumah tetangga Adit ini yang lantai 2 itu dipakai untuk jemur baju atau untuk ngeringin baju atau bisa kita sebut dengan tempat jemuran. Kebetulan dulu waktu SD Adit itu sama seperti kayak teman-teman semua yang mandinya masih di luar ya, masih di luar, yang belum malu dengan kalau kita mandi bugil di luar, belum malu karena masih kecil ya, masih SD. Tapi kalau untuk masuk SMP kita udah mulai kayak nggak mau lah ya kita mandi di luar gitu kan, malu gitu. Kejadian ini dialami Adit ketika Adit ingin mandi sore, tepatnya jam 4 sore. Kala itu di tengah guyur-guyur Adit mandi, tiba-tiba Adit merasa ingin melihat ke arah rumah tetangga yang di lantai 2 tempat jemuran. Tiba-tiba saja, seolah kayak teman-teman juga pasti ngerasain, pernah merasakan. Tiba-tiba teman-teman di satu tempat seolah-olah kayak diminta itu, tiba-tiba para teman-teman langsung nggak tahu kenapa langsung ingin lihat ke situ gitu kan. Nah Adit juga sama, ini merasa hal yang sama. Tiba-tiba saat momen guyur-guyur Adit mandi, tiba-tiba Adit ingin seolah matanya atau kepalanya mengarah ke tempat jemuran tetangga itu. Ketika Adit mengarah penglihatannya ke arah tempat jemuran tetangga itu, ternyata di sana ada seorang anak laki-laki sedang melihat Adit. Anak laki-laki ini lihat Adit mandi, tetapi Adit merasa tidak pernah mengenal anak ini. Dan di bayangan Adit gak pernah lihat tetangganya ini punya anak dia, karena memang tetangganya ini punya anak laki-laki tapi tidak seumuran yang ngelihatin Adit waktu itu. Dan badannya pun itu tidak seperti yang anak laki-laki yang ngeliatin Adit. Kalau untuk anak tetangga itu badannya lebih gemuk ya, kalau ini enggak, ini sedikit kurus tapi tinggi. Dan Adit pertama kali lihat anak ini dan tidak familiar sama sekali. Itu lihatin Adit dengan seksama dari atas lantai 2 rumah tetangganya di tempat jemuran. Anak laki-laki ini memakai kolor dan duduk menghadap Adit dari rumah tetangga itu. Nggak sampai setengah jam Adit dan anak laki-laki ini saling pandang karena Adit tidak mengenali anak ini. Adit pun penasarannya bertambah dan akhirnya teriak memanggil orang-orang di rumah, karena setelah 30 menit atau kurang lebih segitu Adit merasa ada yang aneh, karena emang Adit pikir-pikir gak pernah ketemu nih anak, dan kenapa tiba-tiba di rumah itu ada anak itu. Karena penasaran Adit memanggil orang-orang rumah untuk bertanya, khususnya ke ibu, kakak, dan ke bapaknya Adit. Teriaklah Adit, "Mama, kakak, bapak," dengan kencangnya karena
saking penasaran, Adit teriak dengan cepat ma kak, cepat. Karena teriakan Adit yang spontan dan sekilas terdengar seperti ada sesuatu yang berbahaya, maka orang-orang yang dipanggil tuh langsung lekas buru-buru nyamperin Adit. Setibanya mereka di sana, ibunya Adit langsung bilang, "Kenapa sih, Dek? Teriak-teriak kayak ketinggalan handuk aja. Kamu kenapa?" Celetuk ibunya. Adit pun menjawab, "Itu mah," dengan Adit nunjuk ke arah lantai 2 rumah tangga yang ada jemuran, yang ada anak itu. Adit nunjuk, "Itu mah, itu ada apa? Itu apa? Itu mah di jemuran tetangga ada anak laki-laki yang nengok Adit dari tadi, dan Adit belum pernah lihat anak itu, dan ini baru kali ini, dan dari tadi anak itu liatin Adit. Mama kenal nggak dengan anak itu?" Ucap Adit ke mama. Sontak mamanya langsung lihat. "Mana, Dek?" Mamanya lihat lagi ke arah jemuran yang ditunjuk Adit. "Mana, Dek? Nggak ada siapa-siapa di sana." Adit pun menjawab, "Ada mah, itu anaknya, lihat ke sini." Pagi ibunya, "Mana? Nggak ada, Dek. Itu cuma ada celana jin dan baju-baju yang dijemur. Nggak ada anak laki-laki di atas sana. Mana?" Makin penasaran Adit, kok cuma dia yang lihat. Kakaknya pun membenarkan kata-kata mamanya. "Itu cuma jemuran celana jin dan baju-baju, Dek, di sana." Kakaknya pun menjawab itu. "Enggak, Kak." Adit balas jawab lagi karena Adit yakin saat ini masih liatin mereka debat itu. "Enggak, Kak, dia itu liatin ke sini. Sampai sekarang masih lihat ke sini dia. Itu dia di sana." Makin bingung lagi Adit. Kenapa cuma dia yang lihat? Langsung karena 2-3 orang ini berdebat terus nggak ada ujungnya, apanya langsung nyeletuk. "Aneh-aneh aja Dit, kau ini yang kau lihat. Udah, langsung masuk sana, pakai handuknya, langsung turun, langsung ganti baju. Aneh-aneh aja, udah sore juga. Udah bubar, kita turun aja." Bapaknya pun bilang begitu. Dengan masih banyak pertanyaan di kepala Adit karena penasaran siapa anak itu, berlalulah Adit turun dan pakai baju. Dengan pertanyaan yang masih banyak, itu siapa anak itu, dan nggak terjawab saat itu. Masih di lokasi yang sama, yaitu tetangga. Masih di lokasi yang sama, yaitu jemuran tetangga yang tadi ada anak-anak lelaki. Ini di beberapa hari berikutnya. Kebetulan tetangga Adit yang punya jemuran yang di atas itu, di depannya itu ada warung, dan rumah Adit cuma selang beberapa satu rumah, kayaknya satu rumah, jadi agak berdempetan gitu ya dengan rumah tangga itu. Saat itu sore-sore menjelang maghrib, Adit tiba-tiba pengen nyemil snack, jajan-jajan gitulah. Adit ingin keluar tuh membeli snack ke warung tetangga ini karena kepinginan tadi, tanpa memperdulikan beberapa hari yang lalu ada kejadian itu. Dengan otomatis Adit melewati tempat jemuran tetangga ini, dan disinilah penampakan kedua dialami oleh Adit. Kejadian ini dialami Adit hampir sama kejadiannya. Tiba-tiba waktu Adit jalan, tiba-tiba matanya Adit kayak ada energi yang narik untuk nengok gitu loh, untuk nengok ke arah itu, ke arah jemuran. Ya otomatis Adit langsung nengok kan, otomatis Adit langsung nengok karena nggak ada pikiran yang aneh-aneh waktu itu. Tiba-tiba Adit nengok ke arah jemuran yang ada di lantai 2, dan apa yang ditemukan Adit bukan anak-anak dengan kolor itu, tapi ya wujud dari pocong itu sendiri. Seumur-umur Adit itu baru lihat kali itu wujud dari yang namanya pocong itu. Ya waktu itu kata Adit di ceritanya mirip dengan yang di sinetron-sinetron, digambarin sinetron-sinetron itu, mirip sekali. Untungnya karena jaraknya cukup jauh ya dari tempat Adit dan lantai 2 rumah tetangga Adit itu, Adit tidak bisa melihat dengan jelas raut mukanya. Jadi Adit cukup gak terlalu shock lah, walaupun memang shock berat, cuman gak seberat kalau sangat dekat ya, itu kan berbeda ceritanya. Adit itu melihat si pocong itu loncat-loncat di tempat jemuran itu, dia loncat-loncat gitu sambil terus berjalan. Adit itu sambil liatin karena kepalanya atau matanya gak bisa dibalikin, gak bisa kayak selalu lihat ke sana terus gitu, kayak terkunci gitu loh, gak bisa untuk diarahin. Sambil jalan ke arah warung sambil liatin Adit itu dengan ketakutan yang sangat tinggi. Dengan berjalan Adit tiba-tiba tersandung sampai jatuh. Baru tuh kepalanya Adit bisa digerakin lagi. Setelah bisa digerakin, Adit gak berani tuh nengok ke arah jemuran itu. Dia nunduk ke bawah terus sambil jalan. Tapi tiba-tiba di pikiran Adit tuh
ya biasa ya, pikiran kita itu pasti kan nakal ya. Kayak bertanya, beneran nggak itu gitu loh. Masih penasaran beneran nggak, padahal dari tadi itu dia lihat itu dengan benar-benar itu benar wujudnya. Otaknya masih penasaran, bener nggak? Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, Adit memberanikan diri menengok sekali lagi ke arah itu. Akhirnya Adit pun menengok untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa otaknya, otak itu benar tak otak, itu setan otak, itu hantu tak otak. Dengan ketakutan yang sangat tinggi, Adit mengkonfirmasi, oh itu benar pocong. Setelah dikonfirmasi, Adit kembali nunduk, lalu Adit bergegas ke warung. Emang sudah dekat, Adit langsung bergegas lari ke warung, beli snack. Habis itu lari balik ke rumah dengan tanpa berani menengok ke belakang atau menengok ke arah rumah tetangga yang lantai 2 tempat jemuran itu. Langsung kembali dengan lari, nunduk kepalanya, langsung masuk rumah. Itu cerita yang part pertama. Mungkin udah mulai tegang ya, dan mungkin nanti part keduanya lebih tegang lagi ya. Dan part satunya selesai di sini, kita akan lanjut part 2 di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman punya kisah-kisah misteri atau penampakan yang pernah teman-teman alami, bisa teman-teman kirim di email yang ada di deskripsi. Sudah Mimin cantumin email Alkisah di sana, dan tinggal teman-teman kirimin cerita teman-teman ke email itu. Teman-teman bisa kasih judulnya apa, kalau bisa ada tanggal dan waktunya lebih bagus, dan nama teman-teman, asal teman-teman juga jangan lupa asalnya dari mana. Oke, untuk video ini itu saja. Sebelumnya terima kasih, dan jika ada salah-salah kata ataupun kurang menegangkan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.